Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Tibalah kita pada tahapan tutorial yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu mengenai melihat hasil penilaian dari eh, tiap tahapan yang ada di dalam evaluasi sertif ini bagi perangkat daerah. Ya, jadi nilai akhirnya itu seperti apa, Bapak dan Ibu bisa lihat di dalam aplikasi ini, baik itu per tahapan mulai dari penilaian mandiri, evaluasi 1, kemudian perbaikan atau evaluasi 2 dan lain sebagainya ya. Jadi hasil-hasil itu bisa Bapak dan Ibu lihat secara real time dan objektif ya, karena catatannya itu jelas. Area of improvement-nya yang harus kita perbaiki itu baik di tahun datang ataupun pada tahun yang berjalan itu sangat jelas ya. Sehingga aplikasi ini mudah-mudahan bisa menjadi panduan Bapak dan Ibu eh, merubah paradigma bahwa sakit itu adalah proses yang subjektif dari auditor ataupun inspektorat daerah. Ya, tidak demikian. Tapi ini adalah benar-benar proses yang objektif dari penilaian eh, tim internal di inspektorat daerah. Ya, baik kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke dalam tahapan e-sakit. Nah, ini adalah di dashboard. Di dashboard ini memang juga terlihat ya bagaimana urutan peringkat 10 terbesar dari perangkat daerah yang sudah mengisi ke dalam e-sakit pada tahapan yang aktif ya. Jadi ini adalah tahapan yang aktif. Berapa 10 besar perangkat daerahnya, kemudian rata-rata skornya itu berapa, kemudian status pengisiannya itu apakah sudah mengisi semua atau belum. Ini akan terlihat di sini. Ya, dan dalam hal hasil penilaian, Bapak dan Ibu bisa masuk ke dalam pertama adalah catatan penilaian, ya. Dipilih unit kerjanya, tadi BIMTEK ya. Kita pilih BIMTEK, kita pilih tahapannya. Tahapannya misalnya di penilaian mandiri. Nah, di penilaian mandiri ini akan muncul nilai-nilainya nih, berikut dengan catatan. Nah, ini proses untuk melihat record dari masing-masing tahapan. Di tahapan pertama ini seperti apa catatannya, kemudian tahapan yang kedua seperti apa. Ya, ini adalah menu yang pertama dalam hasil penilaian. Yang kedua adalah reka penilaian. Reka penilaian, apakah per tahap ataupun semua tahapan. Misalnya kita per tahap. Ini akan men, menampilkan seluruh perangkat daerah dengan nilainya ya. Ini ada mode filternya itu per tahapan, kemudian pilih tahapannya misalnya tahapan penilaian mandiri. Nah, di tahapan penilaian mandiri ini dalam komponen perencanaan kinerja berapa nih di dinas A, B, C, D dan lain sebagainya. Ini contoh yang kita punya nih, yang tadi kita input ya. Di perencanaan 1,49, maka nilainya ini 1,49 di akhir pada tahapan penilaian mandiri. Di BIMTEK berapa? Oh, di BIMTEK nilainya sekian kita tuh ya. Nanti kita bisa lihat nih, bisa urutkan dinas mana yang paling besar dan lain sebagainya ya. Ini adalah proses pemantauan bagaimana record itu bisa tercipta gitu ya, ataupun misalnya ini untuk semua tahapan. Nih, kalau semua tahapan seperti ini. Dari mulai BIMTEK sampai penilaian mandiri itu jumlahnya berapa? Kita akan lihat record ataupun catatan-catatan nilai mulai dari BIMTEK ke penilaian mandiri ke evaluasi dan lain sebagainya gitu ya. Ini secara objektif akan bisa kita lihat perjalanan nilai dari satu perangkat daerah ya. Mudah-mudahan sisi objektif dari penilaian sakit itu tetap kita bisa junjung tinggi dan menghasilkan output yang lebih baik gitu ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Bapak dan Ibu untuk proses penilaian ini. Saya kira untuk tahapan di dalam aplikasi ini tidak terlalu pusing ya untuk
menginputkan. Tapi yang paling pusing itu adalah proses untuk pemenuhan dokumen eviden ini tentunya ya. Tapi kalau untuk sisi inputnya mudah-mudahan ini tidak membingungkan dari Bapak dan Ibu di perangkat daerah. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan dengan aplikasi Sakip ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam hal proses penyusunan ataupun proses evaluasi Sakip tahunan yang ada di perangkat daerah Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.